Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, tapi masih ada kemungkinan. Itu untuk membangunkan Seong Jinwoo yang tidak sadarkan diri. Pria gargole itu yang mengatakannya. Hunter Seong Jinwoo pernah berurusan dengan mereka semua, dan itu masih dalam 5 menit. Jika Hunter Cheng Jinwoo kelelahan karena menyelesaikan patung batu ini, dan sayangnya akhirnya kalah dari patung batu malaikat, maka situasi saat ini telah berubah menjadi lebih baik. Untuk membantu Seong Jinwoo, puluhan pemburu datang ke sini. Jadi, pastikan untuk membangunkan Cheng Jinwoo. Api yang berkobar menyala di tangan Cui Zongin. Gelar senjata terkuat ini bukan tanpa dasar. Tak perlu dikatakan daya tembaknya, akurasinya tidak kalah dengan senjata kelas atas manapun. Cui Zongin dengan putus asa melemparkan sihir yang dihasilkan di tangannya ke arah Cheng Jinwoo. Mungkin akan ada kejutan, tetapi tingkat sihir ini tidak akan membahayakan Seong Jinwoo Hunter. Jika dia bisa bangun karena ledakan, peluang menang di sini akan sangat meningkat. Jadi pastikan. Nyala api terbang dalam garis panjang di udara. Namun, ledakan. Saat percikan api muncul, perut patung batu bidadari itu meledak. Cui Zongin mengangkat kepalanya karena perubahan mendadak ini. Wajah patung batu bidadari itu sudah terlalu gelap. Berani sekali. Patung batu bidadari, yang selalu tersenyum, menyeringai dan menunjukkan giginya. Beraninya kamu mengganggu tidur raja? Bab 163 Kehendak Raja. Wang, siapa yang kamu bicarakan? Kata-kata patung batu bidadari tidak cocok dengan kata pengantar dan kata penutupnya. Apa yang baru saja kamu katakan? Cui Zongin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi malaikat batu tidak menjawabnya. Manusia tidak berbicara dengan serangga. Hal yang sama berlaku untuk patung malaikat. Meskipun karena beberapa alasan dia muncul dalam postur ini, tetapi dia berada di posisi yang tinggi dan tidak akan pernah berbicara dengan manusia yang tidak mencolok. Jika bak mengganggu, tembak mereka sampai mati. Patung batu malaikat itu mengangkat tinjunya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan mengayunkannya ke bawah. Memanggil. Di ujung depan lengan yang terulur, tinju itu berayun ke arah Cui Zongin dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan yang datang menyebabkan suasana hati Cui Zongin tiba-tiba tenggelam. Tapi dia tidak lari. Jangan menyerah sampai akhir. Ini yang sering saya tekankan kepada para pemain saya. Tepat sebelum tinju turun, cahaya terang melintas di depan mata Cui Zongin. Bang! Cui Zongin membuka matanya dan menemukan seseorang melindunginya di depannya. Cui Zongin tidak percaya. Pemburu mobil. Cha Hein bertahan melawan serangan patung batu malaikat dengan saber cahaya. Jika sedikit kemudian, kepala Cui Zongin akan terbang keluar. Cui Zongin menghela nafas lega. Cha Hein, yang menghalangi jalannya, terganggu dan berbicara kepadanya. Serahkan padaku di sini. Presiden dapat membantu pemburu lainnya. Tahu. Cui Zongin segera bergegas membantu para pemburu yang berjuang dengan patung batu itu. Patung malaikat itu memandang dengan rasa ingin tahu ke arah pedang pemburu Cha Hein yang terbungkus cahaya. Haha. Selain Cheng Jinwoo, sebenarnya ada seseorang yang bisa memblokir serangannya. Kamu lucu, sangat lucu. Tinju patung batu malaikat menekan lebih keras, dan lutut Cha Hein juga sedikit tertekuk. Meski menahan serangan, itu masih sangat sulit. Ada erangan rendah di antara bibirnya yang halus. Pergelangan tangan Cha Hein mulai bergetar. Coba saya lihat. Patung batu malaikat terus memperkuat kekuatannya sambil tersenyum jahat. Dengan kekuatan yang meningkat, retakan muncul di tanah di bawah kaki Cha Hein. Tapi hanya dengan satu tangan, ada begitu banyak kekuatan. Cha Hein menggigit bibir bawahnya dengan erat. Kalau begini terus, tidak akan bertahan lama. Tidak ada jalan keluar. Dia mendorong kepalan patung batu malaikat dengan seluruh kekuatannya. Itu layak untuk kekuatan ledakan dari pemburu peringkat es tercanggih. Patung batu bidadari yang berjongkok sedikit tertawa lagi. Hahaha. Saya pikir itu hanya pertunjukan yang menyenangkan, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan kesenangan yang tidak terduga. Harus bisa menikmatinya sebentar. Sangat bagus.
Kali ini patung batu malaikat mengumpulkan semua kekuatan sihir di tangannya. Meneguk. Cha Hein menelan ludahnya. Kekuatan yang kuat memancar dari kepalan patung malaikat batu. Jika memungkinkan, saya benar-benar ingin melarikan diri dari sini secara langsung. Tapi, saat ini Cheng Jinwu belum sadar, jika dia melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan monster ini. Matanya menajam. Seolah terpesona olehnya, malaikat batu itu mengambil langkah besar ke depan. Musuh, yang panjangnya hampir 3 meter, tiba-tiba menyeringai padanya. Pada saat ini, ia melancarkan serangan lagi. Dengan cara yang sama seperti menyerang Cheng Jinwu, tangan patung malaikat terus melambai. Meski hanya tersisa 2 tangan untuk digunakan, itu sudah cukup untuk menangani manusia ini. Tinju terkepal turun seperti bola meriam. Bum 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 bum. Cha Hein berkonsentrasi menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya. Tarian pedang. Gerakannya sehalus tarian, dan ujung pedangnya menarik lekukan anggun di udara. Tapi kecepatan serangan patung batu malaikat itu terlalu cepat, dan tidak mungkin melakukan serangan balik sama sekali. Sejenak. Serangan fatal mengikuti satu demi satu, dan hanya butuh sesaat untuk mengakhiri hidup. Bang! 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 Itu dia, hahaha. Patung batu malaikat itu merantai serangan dengan kecepatan yang tidak bisa diimbangi oleh mata pemburu biasa. Cha Hein, yang mundur sedikit demi sedikit, benar-benar bermandikan keringat. Mungkin karena alasan ini? Atau karena staminanya sudah habis? Tangannya yang basah kuyup tergelincir dan dia melewatkan serangan dari patung batu malaikat. Itu adalah kesalahan yang memilukan. Tinju menghindari pedang dan mengenai bahu Cha Hein. Klik! Cha Hein, yang dengan cepat mundur, mengatupkan giginya erat-erat, bahunya yang hancur akibat serangan itu tidak lagi merasakan sensasi apapun. Begitulah cara dia kehilangan tangan kirinya. Cha Hein dengan menyesal menatap lengan kiri yang menggantung lemah. Haha, apakah itu? Apakah level ini? Patung malaikat dengan cepat memperpendek jarak antara keduanya. Itu tidak memberi Cha Hein sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Setelah hanya berhenti sejenak, ia melancarkan serangan lagi. Bang! 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 Serangan patung batu bidadari itu sulit dilawan dengan tangan utuh, apalagi hanya dengan satu tangan tersisa sekarang. Jumlah serangan yang terlewatkan secara bertahap meningkat, dan tubuh Cha Hein secara bertahap dihancurkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.